Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Menguasai tanah negara dan rugikan miliar rupiah. Kejati Jabar tahan 2 tersangka. Bandung, Pos Keadilan, menguasai tanah milik negara, yakni lahan kebun binatang Bandung yang berlokasi di Jalan Kebun Binatang Nomor 6 seluas 139.943 m2 dan di Jalan Kebun Binatang Nomor 4 seluas 285 m2 merupakan barang milik daerah, BMD, Pemerintah Kota Bandung. Tim Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat menangkap dan menahan 2 orang tersangka, melalui siaran pers, nomor PR 69 KPH 2/11/2024 Kejati Jabar. Tersangka memperoleh lahan dari pembelian jual beli sebanyak 12 bidang dan 1 bidang dari tukar-menukar yang telah tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang, KIB, model A pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005. Di mana barang milik daerah berupa lahan kebun binatang telah dimanfaatkan lahannya oleh Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung sejak tanggal 30 November 2007. Karena pemanfaatan lahan berupa sewa-menyewa telah berakhir dan tidak ada perpanjangan pemanfaatan lahan berupa sewa-menyewa, namun setelah berakhirnya sewa-menyewa lahan kebun binatang oleh Yayasan Marga Satwa Taman Sari tetap memanfaatkan lahan kebun binatang tersebut tanpa ada setoran kekas daerah milik Pemerintah Kota Bandung. Dan setelah perjanjian berakhir pada tanggal 30 November 2007, Yayasan Marga Satwa Taman Sari telah menguasai dan memanfaatkan lahan milik Pemkot Bandung secara tanpa hak, tertuang pada Akta Notaris bulan Mei 2017. Kepengurusan Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung tersebut, tersangka S sebagai anggota pembina dan tersangka RBB sebagai sekretaris 2, dan ketua pengurus John Sumampau. Pada tahun 2017 S, di tahun 2020, tersangka S telah menerima uang sewa lahan kebun binatang bersama-sama dengan tersangka RBB yaitu sebesar 6 miliar rupiah, yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga dari John Sumampau. Pada tanggal 21 Januari 2022 terjadi penggantian kepengurusan Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung di mana sebagai ketua pembina adalah tersangka S dan sebagai ketua pengurus adalah tersangka RBB yang mempunyai tupoksi sebagai ketua pengurus yaitu dalam setiap tindakan baik keluar maupun ke dalam atas nama mewakili yayasan atau pengurus harus ada persetujuan dari ketua pembina. Sejak kepengurusan tersangka S dan tersangka RBB seharusnya pemanfaatan lahan kebun binatang tersebut harus disetor kekas daerah Pemerintah Kota Bandung. Namun dari tahun 2022 S, di tahun 2023 tersebut Yayasan Marga Satwa Taman Sari tidak pernah membayar uang pemanfaatan lahan kekas daerah Pemerintah Kota Bandung sehingga mengakibatkan pendapatan untuk pemanfaatan kebun binatang milik Pemerintah Daerah Kota Bandung berkurang. Akibat perbuatan tersangka S tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 25 miliar rupiah, dengan rincian sebagai berikut, berdasarkan nilai sewa tanah, nilai pajak bumi dan bangunan, PBB, dan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Bandung yang dilakukan oleh tersangka S tahun 2022 sebesar 16 miliar rupiah. Penerimaan uang sewa dari John Sumampau sebesar 5 miliar 400 juta rupiah, pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan, tahun 2022 S, di 2023 sebesar 3 miliar 500 juta rupiah, Perbuatan tersangka RBB diduga merugikan keuangan negara sebesar 600 juta rupiah, karena telah menandatangani kwitansi pembayaran dan menikmati uang sewa lahan Pemkot Bandung untuk keperluan pribadi tersangka dari John Sumampau, pada tanggal 25 November 2024 setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam penyidik Kejati Jabar menetapkan S selaku ketua pembina pada Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung, tahun 2022 S, di sekarang, dan RBB selaku ketua pengurus Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas 2A Bandung selama 20 hari sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024. Kepada para tersangka penyidik Kejati Jabar mengenakan pasal, Primair, pasal 2 ayat 1, Jo. Pasal 18 ayat 1,
Huruf B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP dan Subsidiair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat 1, huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Demikian berita Pos Keadilan. Simare melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.